Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Habis sanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumi fid dharain wa bi ulumikum amin. Wa an sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza radallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza radallahu bi 'abdihi asy-syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Mana udah diartiin ya? Udah. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu an bahwasanya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdil khaira, apabila berkehendak, siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'abdihi, untuk hambanya, al khaira, sebuah kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya. Nih coba digeser dikit dah, mic-nya agak ke sono, yang lurusin tuh. Soundnya di Bismillah. Nah, tamam, dah. Bi'amdil khaira ajjala lahu 'uqubata fid dunya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, akan disegerakan hukumannya di dunia. Dia punya dosa, dia punya kesalahan, dihukum di dunia. Karena di akhirat hukumannya lain. Hukumannya lain, hukuman akhirat sama hukuman dunia. Sekejam-kejamnya atau sesakit-sakitnya yang ada di dunia, ya nggak seberapa dibandingkan di akhirat. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Kalau kata teman aneh itu, ini ngeliat di WhatsApp-nya, di mana di WhatsApp-nya itu, di infonya, dia bilang gini, sawa'un hulwa au murra alaysa na'ishuha marra, gitu. Apa artinya? Sawa'an atau sawa'an. Sawa'an halwa au marra atau murra alaysa na'ishuha marra. Sama aja manis ataupun pahit ataupun manis, bukankah kita ngerasain cuma sekali di dunia? Kita hidup cuma sekali. Sawa'an halwa au murra alaysa na'ishuha marra. Cuma sekali doang kita di dunia, jangan takut. Ajjala lahu al-uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan kepada hambanya itu keburukan, amsaka anhu bi dzambihi, maka akan ditahan. Amsak itu imsak, menahan, anhu, untuknya atau darinya, bidzambihi, dengan dosa tersebut, dosa hambanya, hatta, sampai yuwafiya bihi, ditunaikan, bihi, dengan dosa tersebut atau dengan hamba tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhat, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa', sesungguhnya besarnya sebuah ganjaran, sebuah balasan, ma'idhamil bala, tergantung atau bersama, ma'atu bersama, idham besarnya, bala musibah. Semakin besar musibahnya, semakin besar pahalanya. Semakin besar cobaannya, semakin besar ganjarannya, surganya semakin banyak, semakin besar. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba, apabila mencintai qauman, sebuah kaum, suatu kaum, ibtalahum, niscaya akan menghukum. Bukan menghukum sih, ibtalahum, mengujinya. Jadi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibtalahum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ente ngelihat orang atau ente sendiri dapat musibah, hibur diri dengan mengatakan Allah mencintai saya, Allah senang sama saya, Allah ridho sama saya, Allah pengen ngasih saya hadiah, Allah pengen ngasih saya rezeki, Allah pengen kasih saya sorga, gitu. Jangan aduh gimana sih nih gara-gara ini nih, gara-gara itu nih, coba kalau begitu, coba kalau begini. Udah nikmatin aja udah. Gampang apa susah? Susah banget. Susah banget. Allah pengen ngasih saya surga, mau ngasih saya nikmat, mau ngasih saya pahala. Nggak ada yang salah Allah kok. Tenang aja. Suami istri nikah, kelihatannya bagus sebelum nikah. Iya, sebelum nikah belum kelihatan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kebongkar semua. Ternyata suaminya ternyata istrinya macam-macam. Sabar. Kalau tahu begini saya nggak mau nikah. Kalau tahu begini saya nggak bakal terima. Sabar aja udah. Suami saya jadi cobaan saya, atau istri saya jadi cobaan saya. Ya udah, berarti Allah pengen ngasih kamu rezeki, pengen ngasih kamu nikmat. Paham tuh? Sabar, sama aja kok. Salah lagi milih istri, salah lagi nih milih suami. Harusnya yang itu aja tuh yang diterima tuh, dia walaupun nggak terlalu ganteng tapi duitnya banyak. Aduh, kacau gak? Kacau. Atau yang laki-laki harusnya milih yang itu aja tuh, meskipun dia nggak terlalu cantik tapi dia kata-katanya nggak. Nah, sama aja. Nanti nggak tahu aja. Semua yang telah terjadi itu kehendak al khairu wa syarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan semua kehendak Allah. Di situ ada hikmahnya, tinggal cari hikmahnya apa. Ya hikmahnya ini ngaji dulu, makanya kalau ente nggak ngaji nggak tahu. Ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Punya anak bandel banget. Kalau tahu begini nih, gue nggak keluarin lu. Sama aja udah ujian ente di anak misalnya. Orang tuanya ngeselin. Orang tuanya ada yang ngeselin. Nggak boleh ngomong orang tua ngeselin. Andaikan ada misalnya, kalau tahu begini saya nggak mau dilahirkan. Wah, menyesal dia telah dilahirkan katanya. Subhanallah. Nggak usah disesali. Udah aja emang begitu Allah pengennya. Akhirnya dia wangkang sama orang tuanya. Kamu nih bandel banget dibilangin, kagak mau dengerin bapak. Saya nggak pernah minta dilahirin loh pak. Dilawan bapaknya sama dia atau ibunya. Semua yang telah terjadi kehendak Allah. Tadi kata Abid yang udah nggak usah repot. Yang udah yang belum jangan diulangi. Salah milih anak, nggak ada salah milih anak, salah didik anak. Oh, ternyata anak saya bandel. Kenapa? Karena sekolahinnya di mana? Karena temannya sama siapa? Besok-besok kalau punya anak jangan sekolahin di mana, jangan temenan sama siapa. Salah milih pasangan. Alhamdulillah, nasallallahu semoga yang laki-laki dapat istri yang solehah. Amin dong. Yang perempuan gak yang amin? Amin, itu doain juga yang laki-laki. Cantik, soleha, penurut. Apalagi. Pokoknya banyak lah yang baik-baik. Semoga yang perempuan dapat suami yang soleh. Cocok banget amin. Masih kecil juga ente. Ganteng, kaya raya. Ini sering buat ngomong doa begini kayaknya. Ada apa ini? Andaikan salah, nggak salah sebenarnya. Andaikan kurang serap, ya udah jangan sampai kejadian sama anak kita, jangan sampai kejadian sama saudara kita. Kasih tahu, jangan nyesel. Salah lagi. Udah doa padahal banyak-banyak, udah doa begini, nggak ada yang salah. Cuma itu apa? Idza ahabba qauman ibtalahum. Ada yang salah. Faman radiya, barang siapa yang ridha,
suka terima, nggak gerutu, nggak kesel, nggak misuh-misuh atau misuh-misuh, gregetan atau kayak apa ya, seakan-akan tuh dunia dia yang bisa kendaliin. Kalau begini, kalau tahu begitu, kalau bisa begini, andaikan begitu, jangan. Udah aja terima, jalanin aja udah. Faman radhiya, siapa yang terima, falahur ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita, siapa orang yang sakhit, sakhit itu enggak terima, marah. Mulutnya senyum, tapi hatinya gundel. Gerutu. Begini, tapi mulutnya senyum. Orang senyum tandanya senang, belum tentu. Karena ridho itu ada di hati. Tapi biasanya orang yang ngomel-ngomel, yang berisik, yang ngoceh-ngoceh, berarti lagi kesel, berarti gak ridho, marah dia. Marah-marah. Gitu dia. Falahus sukhab, barang siapa yang marah, nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kemarahan Allah, kemurkaan Allah. Dalam sebuah hadis yang lain, man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Siapa orang yang tidak terima dengan ketentuanku, dikasih begini badannya, mukanya, kesehatannya, orang tuanya, pasangannya, anaknya dikasih begitu tuh modelnya, dia nggak redha. Lam yardo bi qada'i, tidak redha dengan ketentuanku. Walam yasbir ala bala'i, tidak sabar dengan apa? Dengan musibahku, dengan ujianku. Fal yaltamis rabban siwa'i, cari dah Tuhan yang lain yang bisa menentukan kebaikan bagi dirinya. Ketemu gak? Enggak ada. Tuhan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada yang lain. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berkata ini hadis hasan, hadis baik. Wa an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaghi fa kharaja Abu Talhah faqubida sabi falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni, qalat ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askanu ma kana faqarrabat ilayhi al-'asha fata'ashsha thumma asaba minha falamma faragha qalat warus sabiyya. Di sini sabi. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala a'arrastumul lailah. Qala na'am, qala Allahumma barik lahuma. Fawaladatu ghulaman faqala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ma'ahu shay'un, qala na'am tamaratun, fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi thumma hannakahu wa sammahu 'abdallah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, kana ibnun li Abi Talhah, adalah anak, kana ibnun adalah anak li Abi Talhah, punya Abu Talhah, maksudnya anaknya Abu Talhah radhiyallahu an, yashtaki, mengeluh, maksudnya sakit. Jadi anaknya lagi masih kecil, mungkin 5 tahun, sakit, lagi sakit. Fa kharaja Abu Talhah, suatu hari Sayyidina Abu Talhah keluar rumah, nggak tahu, mungkin ada urusan dagang, urusan pekerjaan yang lain. Faqubidha sabi, pas Sayyidina Abu Talhah bapaknya lagi keluar nih, bapaknya itu Sayyidina Abu Talhah keluar, faqubidha, maka ditarik atau dicabut, kubidha as-sabi, anaknya. Apanya yang dicabut? Nyawanya, meninggal anaknya meninggal. Mungkin anak pertama kali, nggak tahu. Falamma raja'a Abu Talhah, dan falamma tatkala raja'a, kembali Abu Talhah, Sayyidina Abu Talhah, qala, berkata beliau, ma fa'ala ibni, apa yang dikerjakan anakku, dicari anaknya.
Saya aneh pulang. Toha mana? Ini nggak nyari istri aneh, nggak nyari anak. Toha mana? Toha mana? Toha mana? Ma fa'ala ibni, apa yang sedang anak saya kerjakan itu? Mana sih anak saya? Qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim. Namanya Sayyidah Romlah. Romlah bintu Malhan, atau bacanya Milhan atau Malhan. Namanya Romlah, istrinya Sayyidina Abu Talha namanya Romlah. Wa hiya Ummu Sabi, dan dia atau beliau Ummu Sabi, ibunya anak tersebut. Apa kata beliau? Huwa askanu makana. Anaknya lagi tenang banget. Ya tenang lah, orang udah meninggal. Iya. Dikira tidur kali. Tapi nggak bilang tidur. Bilangnya apa tadi? Huwa askana makana. Askanu, huwa askanu makana. Anaknya askan, setenang makana, setenang-tenangnya. Setenang yang pernah tenang, pokoknya tenang banget. Kata Sayyidina Abu Talha, mungkin lagi tidur kali, jangan diganggu. Dahsyat banget ini ibunya, anaknya meninggal kagak nangis dia. Enggak nangis. Mungkin takut diomelin kali. Faqarrabat ilaihi al-'asha. Faqarrabat, maka istrinya tersebut Ummu Sulaim qarrabat, mendatangi atau mendekatkan, ilaihi, kepada Sayyidina Abu Talha, kepada suaminya, al-'asha, makan malam. Fata'asha, kemudian beliau makan. Ta'asha itu makan malam. Kalau isya salat isya. Kalau makan malam asya. Salat malam namanya salat isya. Kalau makan malam namanya asya. Fata'asha, maka beliau makan. Thumma asaba minha, setelah makan, ya kalau makan hawa nafsunya naik, syahwatnya naik. Thumma, kemudian asaba, menimpa, minha, dari istrinya. Maksudnya apa? Berhubungan badan. Falamma faragha, dan tatkala faragha, selesai, qalat, istrinya berkata, Sayyidina Abu Talha udah selesai berhubungan badan, jima'nya udah selesai dengan istrinya. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Warusobi, kuburin anak. Kuburin? Siapa yang dikuburin? Waru itu tutupin, maksudnya ditutupin. Tutupin pakai apa? Kain kafan. Warusobi, tutupin anaknya. Anak siapa? Gitu. Anak siapa yang ditutupin, yang dikafanin, yang dikuburin? Ente nyuruh siapa? Ya, anak ente meninggal. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal anaknya. Marah Sayyidina Abu Talha. Cuma marahnya gimana ya? Laki-laki itu jadi pusat. Laki-laki itu ada 3. Makanan, tidur, sama syahwat birahi, kemaluan, hawa nafsu dari kemaluan. Jadi hawa nafsunya ada 3. Nafsu buat makan, nafsu buat tidur, sama apa tuh? Yang ketiga tadi, nafsu buat tadi berjima. Nanti kalau punya calon istri, dengerin, 3 ini harus terpenuhi laki-laki. Lagi marah misalnya, tanya nih orang udah makan belum? Makan dulu, makan. Masih marah juga, udah tidur belum? Jangan-jangan belum tidur. Tidur dulu. Makanya suami itu kalau lagi tidur jangan digangguin. Marah banget dia. Kalau tidur mulu kerjaannya, harus digangguin itu mah. Laki-laki tidur mulu, kenapa tidur mulu? Karena banyak masalah, jadi sering tidur. Jadi kalau masih marah juga, ya, tadi kan ribet banget tangannya dah. Jadi gini aja deh. Pertama tadi apa? Makan. Masih marah misalnya. Bukan marah sih, bukan masih marah. Maksudnya kalau salah satu atau 3 yang nggak terpenuhi itu gampang emosi laki-laki. Begitu maksudnya. Gampang emosi. Tapi kalau 3-nya terpenuhi, aman udah.
nggak usah takut. Laki-laki udah makan, udah tidur, udah berhubungan badan, aman, nggak ada yang ditakutin. Paham? Yang perempuan paham nggak? Aku masih SMP, SMA, udah dengerin aja udah. Catat. Iya, catat aja. Kapan bukanya? Nanti pas sudah mau nikah baru buka. Dulu 20 tahun yang lalu mana ya? Cari-cari. Hilang catatannya. Apaan kata Bang Uwi kan? Cari banyak kok. Jadi jangan sampai kurang ini nih yang 3. Kurang makan aja. Atau udah makan, udah tidur, udah masih punya apa namanya itu kemungkinan buat marah. Apa yang terakhir? Berarti syahwat birahinya belum terpenuhi. Kalau udah selesai, aman, nggak usah takut yang perempuan. Tapi kalau ada kurang aja, ya. Bukan aman sih, maksudnya itu bisa berpikir jernih laki-laki itu. 3-tiganya terpenuhi, bisa berpikir jernih. Kerja gampang, belajar, kayaknya nggak bakal belajar ente. Iya. Udah nikah susah kayaknya belajar, lagi udah ngomongin begituan, udah susah belajar ente. Nggak pernah belajar. Jadi ngomongin ginian ya. Ini gara-gara Sayyidina Abu Thalhah ini. Warusabi apa? Ada apa? Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Kira ada yang ada paket kali datang. Bang paket. Warusabi kuburin. Kan udah makan, udah tidur juga. Ini pasti bangun tidur Sayyidina Abu Thalhah. Warusabi kuburin anak-anak itu. Falamma asbaha, dan ketika beliau bangun maksudnya pagi-paginya. Asbaha Abu Thalhah. Pagi-pagi Sayyidina Abu Thalhah ata Rasulullah, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, dan dikabarkan. Beliau mengabarkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarin, ya Rasulullah begini tadi malam begitu, anak saya meninggal, saya disuruh makan dulu, nggak dikasih tahu langsung, dikasih makan dulu. Akhirnya setelah makan saya tidur, setelah tidur udah makan, ya punya syahwat birahi, langsung berhubungan badan. Kemudian saya dikasih tahu bahwasanya anak saya meninggal. Mau ngasih tahu tentang kesabaran istrinya juga, mau ngasih tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ngadulah kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi emang kalau laki-laki udah berhubungan badan, udah makan, udah tidur, kerja enak, belajar enak, ibadah udah tenang, nggak mikirin apa-apa. Tapi kalau belum berhubungan atau belum nikah misalnya, udah umurnya nikah belum nikah, udah makan, udah tidur, ngapain lagi coba? Bingung dia akhirnya. Gelisah, mau ngapain, gelisah. Pikirannya ke sono, pikirannya ke sini, salah paham mulu sama orang misalnya. Tapi kalau emang belum waktunya mah enggak bakal. Tapi kalau udah waktunya umur 25 tahun ke atas, 30 tahun, belum nikah juga, nggak bisa ngelihat cewek dikit, banget dong. Iya, siapa yang begitu? Kawin langsung. Kalau orang udah nikah ya udah selesai. Ngelihat ya udah biasa aja. Cakep banget tahu bang, ya, biasa aja. Ya benar sih cakep, cuma kagak macem-macem pikirannya. Ya udah. Tapi kalau belum nikah, tahu gak ini? Lihat di foto, banget. Yang ini, macam-macam. Pokoknya. Nah, syarat ngajar di sini, tinggal di sini, kata Umi gimana? Udah nikah. Bang Aboy nikahin dulu. Bang Uwi alhamdulillah udah nikah. Kalau belum nikah berabe. Balam jadi ngomongin gitu sih. Warusabi kuburin anaknya. Faqala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, a'arrastumul laila, apakah kamu berhubungan badan tadi malam? A'arrastum, arus itu artinya maksudnya nikah. Tadi malam kamu nikah, bukan nikah lagi, udah selesai nikah dari dulu. Tadi malam maksudnya ditanya a'arrastum, apakah kamu berhubungan badan tadi malam? Kok Nabi nanyanya begitu sih? Nabi nggak boleh dilarang. Nabi ada hikmahnya kalau nanya, kalau ngomong. Wa may yantiqu 'anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Atau ini kinayah. Jadi nggak bilang kamu tadi malam enggak. Tadi malam kamu nikah. Pasti paham kok orang. Qala na'am. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh dijawab asal-asalan atau nggak boleh dijawab, nggak boleh bohong. Pertanyaan dokter sama pertanyaan guru. Nggak boleh. Maksudnya guru ya guru agama. Nggak boleh bohong. Sakit ya? Enggak dong, saya nggak sakit. Besoknya meninggal misalnya. Dicatok ular apaan? Ular kadut. Iya. Sakit nggak? Enggak. Tiba-tiba langsung gini aja tangannya. Iya. Mana orangnya? Kobra dibilang kadut lagi. Bilang, ini dok, begini-gini dok. Oh iya. Sama innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yang sohani idha huma lam yukrama fasbir lidhaika in adaita mu'allima in adaita tabibaha waqna li jahlika in jafauta mu'allima. Guru sama apa tadi? Dokter harus jujur. Ditanya, tadi malam kamu begini ya, kata dokter. Dokter nanyanya aneh. Bukan begitu. Ini saya pengen obatin kamu nih. Faqala arrastumul laila qala na'am, maka beliau menjawab, iya, tadi malam saya melakukan hubungan badan. Qala, maka beliau bersabda, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah keduanya. Didoain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waladat ghulama, maka beliau atau perempuan Sayyidah Ummu Sulaim melahirkan ghulama, seorang laki-laki, anak laki-laki yang pemberani. Faqala li Abu Thalhah, maka berkata kepada saya Abu Thalhah, berkata kepada siapa? Abu Thalhah berkata kepada siapa? Sayyidina Anas. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Ihmilhu, tadi kan yang meriwayatkan Sayyidina Anas tuh, an Anasin radhiyallahu anhu. Berkata kepada saya Abu Thalhah, ihmilhu, bawa dia. Jadi ceritanya udah lahir ceritanya anaknya. Ihmilhu, bawa anak saya hatta ta'tiya bihin nabi, sampai kamu mendatangi dengan anak tersebut an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas sama Sayyidina Abu Thalhah saudara seibu kalau nggak salah. Pokoknya saudara, nggak tahu saudara dari mana. Wa ba'atha ma'ahu bitamarat wa ba'atha. Kan Sayyidina Anas kan pembantunya Nabi, jadi tolong dong bawain ke Nabi. Wa ba'atha, dan mengirim ma'ahu bersama anak tersebut bitamarat, dengan beberapa kurma. Faqala, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ama'ahu syai', apakah ada sesuatu bersamanya? Apakah bersamanya sesuatu? Maksudnya bawa apaan? Bawa duren. Anak kecil bawain duren. Ada korma atau madu atau apa namanya. Qala, maka Sayyidina Anas berkata, na'am. Siapa yang ngomong? Sayyidina Anas atau Sayyidina Abu Thalhah? Sayyidina Anas kali ini. Na'am, maka beliau menjawab, na'am tamaratun. Atau Sayyidina Abu Thalhah. Tamaratun, ya ada sesuatu, yaitu korma. Fa akhadhaha Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil korma tersebut, fa madaghaha, dikunyah-kunyah. Nyam. Habis dikunyah, tsumma akhadhaha, kemudian diambil korma tersebut min fihi, dari mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Diambil korma yang ada di mulutnya, yang udah dikunyah-kunyah. Apa namanya itu? Tahnik. Faja'alaha, dijadikan kurma tersebut yang dari mulut beliau di dalam sobi, mulut anak kecil. Jadi dikasih ke mulutnya tuh gitu ya. Di kormanya ditaruh di jari, di keatasin, tahnik. Tsumma hannakahu, kemudian ditahnik. Tahnik itu di atas langit-langit. Jadi ditaruh di mana? Di langit-langit mulut, supaya anaknya tuh gitu, kormanya biar nempel di atas. Jadi kan dimut-mut sama dia, bukan ditaruh tenggorokan, keselak anak kecil.
Ditaruh di atas, ini di atas langit-langit. Jadi cuma dia dijilat-jilat sama dia. Bukan kalau ditaruh di tenggorokan, ditaruh di mulutnya doang misalnya. Ya kesel lah, anak kecil belum 2 hari udah dikasih korma masuk, nggak boleh. Cuma sekedar doang gitu. Ya walaupun beberapa dokter nggak memperbolehkan. Tergantung dokternya. Kalau dokternya bilang boleh atau sanggup, ada kan beberapa bayi nggak boleh dikasih makan dulu. Nih ada sesuatu, jangan kasih apa-apa dulu. Tsumma hannakahu wa sammahu Abdullah, dan menamakannya Sayyidina Abu Thalha dengan Abdullah, atau Nabi menamakannya Abdullah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansar fara'aitu 9 auladin kulluhum qad qara'ul Qur'ana ya'ni min auladi Abdillahil Maulud. Dan dari sebuah riwayat punya Imam Bukhari, qala berkata Sufyan ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah maksudnya Sufyan. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah. Faqala rajulun minal ansar, berkata laki-laki atau seseorang dari kaum Ansar, fara'aitu, aku telah melihat 9 auladin, 9 anak, kulluhum, semuanya qad qara'ul Qur'an, telah membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Paham ilmu Al-Quran, hafal Al-Quran. 9 anak dari siapa? Yakni yaitu min auladi Abdillah, dari anaknya Abdullah Al-Maulud. Jadi cucunya Abu Thalha dari Abdullah ada 9. Semuanya hafal Quran 9-9-nya. Wah, dahsyat. Sebab apa? Sebab doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting emang ente punya anak, datang ke ulama. Ente punya anak, ajak ke ulama, suruh duduk bersama ulama. Biar aja dia berantakin apa kayak Toha misalnya. Dia mainin HP, dia itu diajak kiai ini, ke Habib ini, ke ustadz ini, ajak, kenalin supaya pandangan para aulia, kalau ada nabi ke nabi, pandangan para aulia, para ulama itu jatuh kepada anak kita, insya Allah jadi anak soleh. Iya, dulu anak masih kecil tuh diajak kemana-mana, ini padahal nggak paham rumah siapa, nggak tahu. Pas udah gede, wah kiai besar ternyata. Anak kecil masih kecil berantakin ini, berantakin itu, macam-macam. Wa fi riwayatin li Muslim mata ibnun li Abi Thalha min, udah susah ngomongnya berarti suruh selesai ya. Min Ummi Sulaim faqalat li ahliha la tuhaddithu Abu Thalha bi ibnihi hatta qurana muhaddithu wallahu a'lam. Kalau ngomong udah belibet berarti udah disumpahin sama santri-santri. Mau banget sih Bang Uwi nih ajar. Habis ini ngaji lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.